Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah hari ini bertemu kembali pada pembelajaran PPKN bersama Ustazah Amel. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa bersama-sama dulu yuk agar ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah Amel izin untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, tadi alhamdulillah kita sudah berdoa. Selanjutnya Ustazah Amel izin untuk menyampaikan aturan pembelajaran kita selama pembelajaran PPKN ya. Aturannya yang pertama yaitu adalah pastikan teman-teman duduk tegak. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan atau menonton informasi yang disampaikan oleh Ustazah Amel. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek. Dan yang terakhir, pastikan bekerja tuntas. Selanjutnya, Ustazah Amel izin menyampaikan tema kita di pekan hari ini. Alhamdulillah, di pekan ini tema kita masih di tema 2, yakni adalah udara bersih bagi kesehatan. Sedangkan subtema kita di pekan ini adalah memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Ustazah Amel izin membacakan Quran surat yang artinya, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Quran surat Al-An'am ayat 125. Baik, selanjutnya di subtema kita hari ini adalah memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Nah, apa saja sih organ pernafasan yang terdapat di dalam tubuh manusia? Organ pernafasan manusia yaitu berupa hidung, faring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, berikut adalah susunan atau organ-organ pernapasan yang terdapat di dalam tubuh manusia. Nah, sedangkan subtema kita adalah memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Bagaimana sih cara kita untuk memelihara organ pernapasan yang terdapat di dalam tubuh manusia? Caranya adalah cara memelihara organ pernapasan diantaranya adalah dengan menjaga udara sekitar tetap bersih dari polutan, berolahraga teratur, memakan sayur dan buah, serta tidur yang cukup. Sayur dan buah merupakan sumber antioksidan terbesar yang berfungsi sebagai penangkal radikal bebas yang dapat membuat jaringan tubuh menjadi rusak. Berikut tadi cara-cara kita untuk memelihara kesehatan organ pernafasan kita. Kemudian apa sih kaitannya subtema kita dengan pembelajaran kita di hari ini? Insya Allah hari ini kita akan belajar terkait hak dan kewajiban kita di masyarakat. Nah, kaitannya dengan subtema kita di hari ini adalah ternyata memelihara kesehatan di organ pernafasan kita merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita dengan memelihara kesehatan, memeliharanya bagaimana? Yang tadi sudah disebutkan, menjaga udara sekitar tetap bersih dari polutan, berolahraga, memakan sayur dan buah, serta tidur yang cukup, maka kita berhak mendapatkan hak kita, yaitu adalah menghirup udara bersih dan juga organ pernafasan kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Itu ya teman-teman kaitannya antara pembelajaran kita dengan subtema kita di pekan ini. Langsung saja kita ke slide selanjutnya, yaitu Ustazah Amel punya lagu subtema kita di pekan ini terkait pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Nada lagunya yaitu nadanya lagu Hey Tayo. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan lagu tersebut. Nah, liriknya Ustazah Amel izin mengganti liriknya dengan lirik yang sesuai dengan tema kita.
Jika teman-teman sudah tahu lagunya, mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah, Ustazah Amel akan menghitung 1, 2, 3. Hei kawan, jaga selalu lingkungan, jangan sampai tercemar oleh polusi udara. Hei kawan, ayo jaga lingkungan, jangan sampai tercemar agar udara bersih. Menanam pohon, olahraga, makan makanan bergizi. Mari lakukan agar tubuhmu sehat. Bersama teman ciptakan udara bersih. Hei kawan, ayo jaga lingkungan, jangan sampai tercemar agar udara bersih. Nah, tadi itu lagunya, lagu subtema kita. Nah, teman-teman boleh nyanyikan nanti di rumah ya. Slide selanjutnya, Ustazah Amel langsung ke pembelajaran inti kita, yaitu hari ini adalah terkait hak dan kewajiban kita di masyarakat. Ustazah Amel izin menyampaikan atau menjelaskan materi terkait hak dan kewajiban, namun Ustazah Amel akan membahasnya satu persatu, dimulai dari hak terlebih dahulu. Hak di masyarakat. Apa saja hak-hak yang ada di masyarakat? Yang pertama, hak untuk bersosialisasi dengan warga masyarakat sekitar. Kita sebagai manusia, sebagai warga negara, manusia adalah makhluk sosial. Maka kita memiliki hak untuk bersosialisasi dengan warga sekitar kita. Kita adalah makhluk sosial yang sehari-harinya berinteraksi dengan orang-orang yang berada di lingkungan kita. Maka mustahil bagi kita untuk hidup sendirian. Oleh karena itu, kita memiliki hak untuk bersosialisasi dengan warga masyarakat sekitar untuk demi menjaga silaturahmi kita dengan warga masyarakat yang ada di sekitar kita. Yang kedua, hak kita adalah hak untuk memperoleh keamanan dari aparat keamanan. Di situ sudah ada gambarnya. Gambarnya ada polisi sedang mengejar seorang pencuri. Nah, itu juga adalah hak kita. Mendapat keamanan dari aparat keamanan itu adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia, hak kita sebagai masyarakat. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, contohnya misalnya ada teman-teman yang terkena musibah atau dicuri rumah barang-barang berharganya, teman-teman boleh melaporkan kepada aparat keamanan karena itu adalah hak teman-teman. Begitu ya. Nah, yang selanjutnya, hak teman-teman yaitu adalah hak untuk menyampaikan pendapat. Seperti yang tadi teman-teman tahu, manusia adalah makhluk sosial. Maka kita sehari-hari akan berkumpul dan bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya di antara kita ada yang sering berkumpul dengan teman-temannya atau mengikuti organisasi-organisasi atau membuka sebuah forum bersama dengan teman-teman atau dengan masyarakat sekitar. Nah, kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat kita. Karena kita adalah manusia makhluk berpikir, maka kita juga mampu berpendapat. Negara Indonesia adalah negara demokrasi, maka kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat kita. Itu adalah hak-hak yang ada di masyarakat. Selanjutnya, Ustazah Amel izin menyampaikan terkait kewajiban di masyarakat. Kewajiban yang pertama yaitu adalah kewajiban menghormati orang lain. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai masyarakat harus menghormati orang lain, baik itu orang yang lebih muda daripada kita maupun orang tersebut yang lebih tua daripada kita, karena memang itu adalah kewajiban kita saling menghormati satu sama lain. Kemudian yang kedua, kewajiban menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Bagaimana caranya kita melaksanakan kewajiban kita menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat? Ada beberapa orang yang sudah melaksanakannya. Contohnya yang sering dilakukan oleh ayah teman-teman. Setiap malam ayah teman-teman melakukan ronda malam. Nah, itu adalah salah satu contoh menjaga keamanan serta ketertiban di masyarakat. Menjaga lingkungannya tetap aman dari para bahaya itu juga salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya
Kewajiban selalu menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Ini adalah kewajiban yang sangat mudah dilaksanakan oleh teman-teman. Contohnya seperti apa? Kewajiban menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. Caranya dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika teman-teman melihat ada sampah, silakan teman-teman buang ke tempatnya. Dan ini juga ada keterkaitan dengan subtema kita di hari ini. Subtema kita terkait cara memelihara udara bersih bagi pernapasan. Nah, ketika lingkungan kita bersih, maka udara yang kita hirup juga akan bersih. Oleh karena itu, kita punya kewajiban untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat kita. Karena dampaknya yang akan dirasakan oleh kita sendiri. Ketika kita membersihkan lingkungan kita, maka kita akan nyaman dengan lingkungan tersebut. Sebaliknya, jika kita tidak menjaga kebersihan di lingkungan kita, maka kita tidak akan nyaman tinggal di tempat tersebut. Dan yang selanjutnya, kewajiban patuh terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat. Peraturan yang berlaku di masyarakat, contohnya seperti gambar yang sudah terdapat di slide PPT tersebut. Ada jalan lalu lintas, terdapat orang yang sedang menyeberang di zebra cross. Nah, ketika teman-teman mau menyeberang, teman-teman boleh mencari zebra cross karena memang itu adalah peraturan dari pemerintah. Menyeberang disarankan di zebra cross. Kemudian contoh mematuhi peraturan yang ada di masyarakat juga, contohnya ketika lampu lalu lintasnya berwarna merah, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Ketika lampunya merah, maka kita harus berhenti. Jika kita tetap jalan saja walaupun lampunya berwarna merah, berarti teman-teman belum melaksanakan kewajiban teman-teman untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, peraturannya tidak hanya di lalu lintas, tapi di beberapa tempat. Beberapa tempat memiliki peraturan tersendiri. Nah, kita mempunyai kewajiban untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku di masyarakat kita. Itu tadi penjelasan terkait hak dan kewajiban kita di masyarakat. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu adalah teman-teman adalah makhluk sosial. Teman-teman adalah makhluk yang selalu berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, teman-teman memiliki hak dan kewajibannya di masyarakat. Yang tadi sudah disebutkan, kewajiban kita ketika di masyarakat adalah untuk menaati peraturan, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan juga menghormati satu sama lain. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita yang tadi sudah disebutkan, maka kita berhak mendapatkan hak kita. Haknya apa saja? Kita berhak bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar kita berhak mendapatkan keamanan, dan juga kita berhak menyampaikan pendapat yang mau kita sampaikan. Kemudian kita juga berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan juga nyaman. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman dapat melaksanakan kewajiban teman-teman sehingga teman-teman bisa mendapatkan hak yang harusnya teman-teman dapatkan. Silakan amalkan hak dan kewajiban kalian di rumah. Ketika kalian melaksanakan kewajiban, maka haknya juga pasti akan kalian dapatkan. Selanjutnya, proyek pembelajaran di pembelajaran PPKN. Alhamdulillah, di pembelajaran PPKN kali ini proyeknya hanya ada satu ya teman-teman. Nah, ada beberapa poin yang harus teman-teman pahami di proyek pembelajaran PPKN ini. Yang pertama, pikirkanlah sebuah peristiwa yang terjadi pada hari ini atau sehari sebelumnya. Silakan teman-teman pikirkan peristiwa apa yang terjadi di hari ini atau di hari sebelumnya yang terjadi kepada teman-teman. Yang kedua, ingatlah dan catatlah peristiwa yang menurutmu melibatkan hak dan kewajibanmu. Selanjutnya, tuliskan hasil identifikasimu ke dalam sebuah tulisan pendek. Jelaskan juga hak dan kewajiban yang terjadi pada peristiwa tersebut. Jadi kalian bercerita, ceritakan apa yang terjadi pada hari itu melalui tulisan pendekmu. Kemudian gambarkanlah peristiwa pendek tersebut ke dalam bentuk komik di kertas HVS. Jadi teman-teman silakan sediakan kertas HVS. Kemudian teman-teman boleh gambarkan sebuah komik dari cerita yang sudah teman-teman identifikasi tadi. Kemudian gambarkan peristiwa tersebut dengan jelas. Tuliskan dialog di dalam gelembung pikiran dengan kalimat yang baik dan sederhana. Lalu
Teman-teman juga boleh menggunakan pensil warna atau spidol untuk membuatnya terlihat menarik. Jika sudah tuntas, silakan teman-teman boleh fotokan, kemudian di-upload di Google Classroom milik teman masing-masing. Kemudian teman-teman boleh pajang hasil karya teman-teman di dinding kamarnya masing-masing. Nah, tadi itu penjelasan terkait proyek pembelajaran kita di pembelajaran PPKN. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Kita tutup pembelajaran di pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Yuk, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak informasinya dengan baik. Selamat mengerjakan proyek di rumah. Pastikan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Ustazah Amel izin tutup pembelajaran di hari ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.